Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia bagi kaum muslimin. Pada hari Jumat kita mendapatkan pesan-pesan khutbah. Karenanya mendengarkan khutbah menjadi perkara yang sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, bersegeralah. Bersegeralah. Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kepada mengingat Allah, itu maksudnya bersegeralah mendengarkan khutbah. Jadi khutbah itu disebut zikrullah. Tinggalkan segala urusan. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan kesibukan-kesibukan lain. Itu artinya setidak-tidaknya 5 menit sebelum khatib naik mimbar, semua jamaah sudah duduk 100%. Para khatib harus mempersiapkan materi khutbah, menguasainya dengan baik, dan punya variasi-variasi materi yang disampaikan dari waktu ke waktu, dari Jumat ke Jumat. Karena itu, dari 7 buku yang sudah saya tulis tentang khutbah atau materi khutbah, di tahun 2020 ini saya terbitkan 2 buku khutbah. Nah, yang pertama ini 2 poin. 2 poin dalam 52 khutbah Jumat. Isinya 2 poin. Nah, kemudian yang kedua itu adalah 4 poin dalam 52 khutbah Jumat. Isinya 4 poin. Ditulis dengan singkat, padat, dan sistematis, bisa disampaikan dalam waktu 15-20 menit. Nah, satu di antara tema yang ada di dalam khutbah ini itu adalah 4 arahan kebaikan hidup. Ini mengambil dari surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Itu yang pertama. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Nah, silahkan. Itu artinya apa? Hidup yang kita jalani ini harus berorientasi pada kehidupan akhirat. Jangan sampai yang kita lakukan dalam hidup ini justru menghilangkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Ya, kalau bakal menghilangkan kebahagiaan hidup di akhirat, maka sebesar apapun keinginan kita melakukan sesuatu, maka kita tidak akan melakukannya. Orientasi kebahagiaan kehidupan akhirat. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, jangan kamu lupakan bahagianmu berupa kenikmatan di dunia ini. Kita punya jatah. Nah, dalam hidup ini kita punya jatah. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita harus berpakaian. Bahkan kita boleh melakukan hubungan seksual sesuai dengan hasrat kita masing-masing. Tapi itu jangan sampai merusak kebahagiaan di akhirat tadi. Karenanya jangan menghalalkan segala cara-cara yang halal saja. Karena apa yang kita nikmati di dunia ini pun sangat terbatas. Terbatas dalam arti kita tidak mampu menikmati semuanya. Sekalipun kita mampu membayarnya, mampu membelinya. Saya suka mengatakan, kalau kita masuk ke restoran Padang, kita bawa uang 1 juta, 2 juta. Apa yang ada di situ dijejerkan semua di meja. Ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada ayam gulai, ada ayam pop, macam-macam ayam.
ada ikan, ada sayur mayur, segala macam. Kita bisa bayar semuanya, tapi kita tidak mampu menikmatinya. Kita punya keterbatasan. Maka dunia ini sekedar jangan dilupakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang ketiga adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kebaikan, yang sudah melakukan kebaikan, yang sudah menganugerahkan kebaikan begitu banyak. Bagaimana cara kita bersyukurnya? Salah satunya adalah dengan memanfaatkan apa yang Allah berikan itu untuk kebaikan-kebaikan. Luar biasa orang hidup kalau sebagai apapun dia, yang muncul dari dirinya adalah kebaikan demi kebaikan. Luar biasa seorang presiden kalau mengeluarkan kebijakan yang berisi kebaikan. Luar biasa hakim kalau yang diputuskan adalah kebaikan. Luar biasa polisi kalau dia melakukan kebaikan. Dan seterusnya. Secara pribadi, semua kita pun menjadi pribadi yang luar biasa kalau kita melakukan kebaikan. Kepada diri sendiri kita berbuat baik, pada keluarga kita berbuat baik, pada tamu, pada tetangga kita berbuat baik, bahkan kepada binatang dan lingkungan hidup kita pun harus berbuat baik. Rasanya tidak cukup waktu kita kalau mau melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Sehingga kalau orang mau melakukan kebaikan, dia nggak sempat melakukan keburukan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang melakukan kerusakan. Bumi, tempat kita berpijak, tempat kita hidup, itu jangan kita rusak. Tapi ternyata sudah banyak orang yang melakukan kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan lingkungan hidup. Bilangnya sih membangun, tapi ternyata merusak. Sehingga terjadilah berbagai macam bencana yang merugikan kita juga, merugikan manusia. Ini banyak terjadi. Maka kalau terjadi banjir bandang, terjadi banjir, itu adalah karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Hujan dari waktu ke waktu, dari dulu sudah terjadi, sudah ada. Tapi kenapa hujan jadi bencana? Itu karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia, merusak lingkungan hidup. Yang kedua adalah jangan merusak peradaban. Manusia ini harus berakhlak mulia, maka peradabannya jangan dirusak. Nah, tapi sudah terjadi kerusakan peradaban manusia, sehingga yang buruk kita katakan baik, yang baik kita katakan buruk, yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan. Ini namanya merusak peradaban. Dulu orang harus berpakaian yang rapi, di antaranya menutup aurat. Sekarang orang sengaja merobek celananya, sehingga peradaban menjadi rusak. Begitu seterusnya. Oleh karenanya, ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mendapat perhatian kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Silakan yang ingin memiliki buku ini bersama buku 2 poin dalam 52 khutbah. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.